Pernikahan yang tampak sempurna di mata dunia. Namun di dalam hati, Alia terperangkap dalam kehidupan yang telah ditentukan untuknya. Ketika ia bertemu dengan Rizky, seorang pria dari dunia yang sangat berbeda, perasaan yang tak terduga tumbuh. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi perbedaan status sosial? Atau akankah Alia memilih untuk mengikuti jalan yang sudah digariskan orang tuanya? Saksikan perjalanan emosional penuh perjuangan, di mana kebahagiaan yang sejati bertemu dengan kenyataan yang pahit. Sebelum ceritanya dilanjutkan, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu seperti hari-hari lainnya. Alia baru saja pulang dari acara gala yang mewah di sebuah hotel besar di Jakarta. Acara itu adalah bagian dari rutinitas hidupnya yang telah ditentukan oleh orang tua, yang selalu mengatur setiap langkah hidupnya. Dari kecil, ia diajari untuk menjaga citra keluarga, berbicara dengan penuh keanggunan, dan selalu berada di tengah-tengah lingkaran sosial yang bergengsi. Namun, meskipun hidupnya tampak sempurna, Alia merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merasa terperangkap dalam kehidupannya yang mewah, namun penuh dengan harapan-harapan orang lain. Setelah acara tersebut, Alia merasa lelah, bukan hanya fisiknya, tetapi juga hatinya. Di balik senyuman yang selalu ia pasang, Alia merasa kosong. Kehidupan sosial yang tak pernah berhenti, acara-acara yang selalu penuh dengan orang-orang yang ia kenal hanya sebatas formalitas, dan pertemuan dengan calon pasangan yang selalu diatur oleh orang tuanya. Semua itu membuatnya merasa seperti berada di dalam sangkar emas. Ia telah melupakan bagaimana rasanya memiliki kebebasan, bagaimana rasanya memilih hidupnya sendiri. Lina kembali ke apartemen mewah yang terletak di pusat kota Jakarta, dengan pintu besar yang menghadap ke jalan utama. Pemandangan dari jendela kamar tidurnya menghadap langsung ke gedung pencakar langit dan lampu-lampu kota yang tak pernah mati. Di luar itu semua, Alia merasa sangat kesepian. Ia memandang keluar dari jendela, seolah mencari jawaban dalam kilauan lampu kota yang tak pernah padam, seiring dengan perasaan kosong yang semakin melanda hatinya. Ia tahu, meskipun hidupnya penuh dengan segala kemewahan dan kenyamanan, ada satu hal yang hilang, keintiman yang sejati. Keintiman yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa dipenuhi dengan kesibukan dunia sosial. Lina memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kampus. Hari itu adalah hari yang cerah, meskipun hujan baru saja berhenti. Udara segar menyentuh wajahnya, membuatnya merasa sedikit lebih hidup. Pikirannya melayang, memikirkan percakapan panjang dengan ibunya tentang pertemuan dengan calon suami yang diatur. Seorang pria dari keluarga terpandang yang memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan besar. Ia tidak pernah merasa ada kecocokan dengan pria itu, tetapi orang tuanya bersikeras bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuknya. Dia dari keluarga yang baik, punya pendidikan yang luar biasa, dan tentu saja dia bisa memberi kamu kehidupan yang lebih baik, kata ibunya dengan penuh harapan, seolah-olah kehidupan Alia sudah sepenuhnya ditentukan. Setiap kali perbincangan itu muncul, Alia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang penuh dengan harapan orang lain. Ia ingin memiliki kendali atas hidupnya sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan hatinya. Tetapi dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi ini, memilih sendiri seringkali menjadi pilihan yang sulit.
Ia merasa seolah tidak memiliki pilihan. Setiap langkah yang ia ambil selalu diawasi. Dan orang tuanya selalu hadir di setiap keputusan besar dalam hidupnya. Di kampus, Alia berjalan melewati gedung fakultas, tempat para mahasiswa berkumpul di antara kelas-kelas mereka. Hari itu, suasana di kampus terasa tenang. Di sana, dia melihat sekelompok mahasiswa berkumpul di taman, berbincang dengan riang. Di tengah kerumunan itu, Alia melihat seorang pria yang sedang duduk di bangku taman dengan gitar di tangannya. Pria itu tampak berbeda dari mahasiswa lainnya. Lebih santai, tidak terlalu peduli dengan penampilan, dan seolah tidak terganggu dengan ekspektasi orang lain. Alia merasa tertarik untuk mendekat, bukan karena penampilannya yang tampan, tetapi lebih karena aura yang dimilikinya. Ada sesuatu yang sangat alami dan sederhana tentang dirinya, yang sangat berbeda dari dunia Alia yang penuh dengan glamor dan formalitas. Pria itu yang ternyata bernama Rizky, sedang bermain gitar dengan begitu penuh perasaan. Lina mendekat sedikit, terpesona oleh melodi yang mengalun dengan lembut. Tidak seperti lagu-lagu yang biasa ia dengar di acara-acara sosial atau dari artis-artis ternama, musik Rizky terasa begitu nyata dan tulus. Melodi itu seolah bercerita tentang kehidupan yang sederhana dan penuh makna. Alia merasa tersentuh oleh lagu yang dimainkan Rizky, yang ternyata merupakan lagu ciptaannya sendiri. Rizky menyadari kehadiran Alia dan berhenti bermain gitar sejenak. Mereka saling menatap, dan Lina merasa sedikit canggung. "Hai, aku Alia," kata Lina dengan tersenyum, mencoba memulai percakapan. "Kamu bermain gitar dengan sangat indah. Lagu apa itu?" Rizky tersenyum malu-malu, merasa sedikit terkejut. "Oh, itu lagu ciptaanku. Aku cuma menulisnya tentang kehidupan. Tentang perasaan yang mungkin banyak orang rasakan." Jawabnya dengan suara rendah, yang terdengar lebih seperti berbicara pada diri sendiri daripada berbicara dengan Alia. Alia merasa tertarik. Biasanya, pria-pria yang ia temui lebih fokus pada topik-topik yang berhubungan dengan status sosial, bisnis, atau akademik. Tetapi Rizky, dengan cara yang sederhana dan apa adanya, justru mengajaknya untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih mendalam dan pribadi. "Kehidupan. Apa maksudmu?" tanya Alia, ingin mendalami pembicaraan mereka lebih lanjut. Rizky mengangguk pelan. Matanya seolah menerawang ke kejauhan. Kehidupan itu tentang bagaimana kita merasa, tentang bagaimana kita menghadapi tantangan. Banyak orang terjebak dalam rutinitas dan tekanan. Mereka lupa apa yang sebenarnya penting. Lagu ini tentang mencari arti hidup dalam kesederhanaan. Jawabnya. Matanya berbinar. Alia merasa terkesan. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Rizky. Sederhana, namun begitu dalam. Tidak ada tuntutan sosial atau harapan dari orang lain. Ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri di dekat Rizky. Sesuatu yang sangat jarang ia rasakan dalam hidupnya yang selalu dibayangi oleh tuntutan orang tua dan ekspektasi dunia sosial. Mereka berbicara lebih lama lagi. Rizky bercerita tentang kehidupan yang ia jalani, bagaimana ia berasal dari keluarga sederhana dan harus bekerja keras untuk membayar biaya kuliahnya. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut Rizky
terasa begitu tulus dan tanpa pretensi. Alia merasa seperti menemukan dunia yang selama ini ia cari, tetapi belum pernah ia temui. Dunia di mana kebahagiaan bukanlah tentang kekayaan atau status sosial, melainkan tentang kedamaian batin dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Semakin lama, Alia merasa semakin tertarik pada Rizky. Ia merasa nyaman berbicara dengannya, meskipun mereka datang dari dua dunia yang sangat berbeda. Rizky, dengan segala kesederhanaannya, seolah menawarkan kehidupan yang lebih tenang dan penuh makna, jauh dari hiruk-pikuk dunia sosial yang selama ini mengelilinginya. Namun, Alia juga tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Keluarganya tidak akan pernah menerima Rizky, pria dari keluarga sederhana yang tidak memiliki banyak kekayaan atau status sosial. Orang tuanya sudah merencanakan masa depan Alia, dan mereka pasti tidak akan setuju jika ia memilih untuk bersama pria seperti Rizky. Setiap kali Alia mencoba membicarakan tentang perasaan yang ia rasakan, orang tuanya selalu memberikan alasan bahwa kita harus memilih pasangan yang sesuai dengan status kita, yang dapat menjaga kehormatan keluarga. Alia merasa terhimpit. Ia ingin mengikuti kata hatinya, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan keluarganya. Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, ia dan Rizky semakin dekat. Mereka mulai berbicara tentang impian mereka, tentang masa depan yang berbeda dari apa yang orang tua Alia harapkan. Namun setiap kali mereka berbicara tentang hubungan mereka, Alia merasa semakin terjepit oleh ekspektasi dunia luar. Apakah ia harus memilih jalan yang sudah ditentukan oleh keluarganya, ataukah ia berani mengejar cinta sejati yang ia rasakan bersama Rizky? Itu adalah pertanyaan besar yang kini menghantui pikiran Alia. Alia berada di persimpangan jalan. Cinta yang tumbuh antara dirinya dan Rizky menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah dunia yang berbeda antara mereka. Perjuangan untuk mengikuti kata hati dan mempertahankan hubungan ini akan menjadi pertarungan berat. Dan Alia harus memilih apakah ia akan mengikuti harapan orang tuanya atau memperjuangkan kebahagiaan yang ia temukan dengan Rizky. Setelah pertemuan pertama mereka di taman kampus, Alia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan, tetapi yang pasti, ia merasakan kedekatan yang langka dengan Rizky. Di tengah dunia yang penuh dengan kemewahan dan ekspektasi orang tua yang selalu mendikte hidupnya, Rizky menawarkan dunia yang jauh lebih sederhana. Dunia yang penuh dengan kejujuran, kebebasan, dan kedamaian. Alia tidak bisa berhenti memikirkan Rizky. Setiap kali ia kembali ke rumah mewah yang dihiasi oleh barang-barang mahal, ia merasa semakin terasing. Kehidupan sosial yang ia jalani terasa semakin kosong. Pesta-pesta yang dihadiri oleh orang-orang kaya dan terkenal, pertemuan bisnis, dan semua kegiatan yang direncanakan orang tuanya, semuanya tampak seperti rutinitas yang tak berarti. Namun, setiap kali ia bertemu dengan Rizky, ia merasakan kehangatan yang berbeda. Setiap percakapan, setiap tawa, dan setiap pandangan dari Rizky membawa kedamaian yang tidak pernah ia temui dalam kehidupan sosialnya yang penuh tekanan. Alia tahu bahwa ini bukan hanya sekedar ketertarikan sesaat. Ia merasa terhubung dengan Rizky lebih dalam dari yang ia kira. Dalam percakapan mereka, Rizky selalu membuatnya merasa dihargai. Tidak karena status sosialnya atau kekayaannya, tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Rizky tidak memandangnya sebagai gadis kaya dengan segala kemewahannya, tetapi sebagai Alia, seorang wanita muda yang memiliki impian dan perasaan. Alia merasa sangat dihargai, dan itu adalah perasaan yang sangat jarang ia rasakan di dunia yang selalu menuntutnya untuk tampil sempurna. Namun, setiap kali perasaan itu tumbuh, Alia juga merasa terjebak. Ia tahu bahwa cintanya pada Rizky akan menghadapi banyak rintangan. Orang tuanya tidak akan pernah menerima hubungan ini. Mereka telah memilihkan calon suami yang sempurna untuknya. Seorang pria dari keluarga terpandang, berpendidikan tinggi,
dan memiliki karir cemerlang. Keluarga Alia selalu menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan status sosial. Dan meskipun Alia merasa semakin tidak bahagia dalam dunia yang telah mereka rencanakan untuknya, ia merasa terperangkap dalam harapan-harapan mereka. Pada satu pagi yang cerah, setelah beberapa minggu saling mengenal lebih dekat, Rizky mengajak Alia untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah kedai kopi kecil yang terletak di sudut kota. Itu adalah tempat yang selalu mereka kunjungi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota yang ramai. Di kedai kopi itu, mereka bisa berbicara tanpa gangguan, berbagi cerita tentang hidup, tentang impian mereka, dan tentang segala hal yang terasa lebih nyata dan lebih berharga daripada apapun yang ada dalam kehidupan sosial Alia. Hari itu, mereka duduk di pojok kedai yang sepi, menikmati secangkir kopi panas. Rizky tersenyum saat Alia menceritakan sebuah kisah lucu tentang bagaimana dia terjebak dalam acara gala yang membosankan. Alia tertawa bersama Rizky. Dan dalam tawa itu, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan ringan. Mereka berbicara tentang segala hal, dari musik yang Rizky mainkan, hingga ketakutan Alia terhadap masa depannya yang telah ditentukan. Alia merasa begitu nyaman di hadapan Rizky, jauh dari ketegangan yang selalu ia rasakan dalam kehidupan sehari-hari. "Kenapa kamu terus berjuang di dunia yang keras ini, Rizky?" tanya Alia. Matanya memandang ke arah Rizky dengan penuh rasa ingin tahu. "Kenapa kamu tidak mengikuti jalur yang lebih mudah? Kamu berbakat, kamu bisa bekerja di mana saja dan mendapat banyak penghargaan." Rizky menatapnya dengan senyum yang tulus. "Aku ingin menjalani hidup yang sesuai dengan hatiku, Alia. Aku tahu hidup ini tidak mudah, dan aku tidak punya banyak pilihan. Tapi aku percaya bahwa kalau kita melakukan apa yang kita cintai, kita akan menemukan kedamaian, meskipun dunia tidak selalu mendukung kita." Alia merasa kagum dengan jawabannya. Ia tahu bahwa hidup Rizky penuh dengan tantangan, tetapi kata-kata itu menggugah hatinya. Ia merasa bahwa Rizky tidak hanya mencintai dunia musik, tetapi juga mencintai hidup yang sederhana, penuh dengan makna dan tujuan. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kompetisi dan penilaian berdasarkan status sosial, Rizky memilih untuk mengejar kebahagiaan sejati, meskipun itu berarti menempuh jalan yang lebih berat. Namun, di dalam hatinya, Alia merasakan perasaan yang semakin kuat untuk Rizky. Ia merasa takut akan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi ia juga merasa terhormat dan bahagia bisa berbagi waktu dengannya. Setiap kali mereka bersama, Alia merasa seperti bisa menjadi dirinya sendiri. Ia tidak perlu berpura-pura, tidak perlu memenuhi ekspektasi orang lain. Di dunia Rizky, ia merasa bebas untuk menjadi siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Alia merasa bahwa setiap pertemuan dengan Rizky membawa kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka mulai berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana mereka bisa mewujudkan impian bersama, meskipun mereka tahu itu tidak akan mudah. Rizky selalu mengatakan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati, bukan dari materi atau status sosial. Namun, meskipun ia mengatakan itu, Alia tahu bahwa dunia di luar mereka akan selalu menganggap hubungan ini tidak sesuai dengan harapan. Pada suatu malam, setelah mereka selesai makan malam bersama, Alia merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka harus menghadapi banyak rintangan, terutama dari orang tuanya. Mereka tidak akan pernah menerima Rizky sebagai pasangan hidupnya. Tetapi perasaan yang tumbuh di dalam hatinya semakin sulit untuk dipungkiri. Cinta yang ia rasakan untuk Rizky begitu tulus, begitu murni,
tanpa ada embel-embel kekayaan atau status sosial. Rizky, kata Alia dengan suara lembut. Aku merasa ada sesuatu yang besar di antara kita. Tapi aku juga tahu bahwa itu tidak mudah. Orang tuaku tidak akan pernah menerima kita. Dan aku takut. Takut kalau aku memilih kamu, aku akan kehilangan semuanya. Rizky memandang Alia dengan tatapan penuh pengertian. Ia tahu betul apa yang sedang dirasakan oleh Alia. Alia, aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Aku ingin kita bahagia bersama, meskipun dunia tidak akan mendukung kita. Kita harus melawan ketakutan itu, dan bersama-sama kita bisa menemukan jalan keluar. Tapi aku tidak akan memaksamu. Keputusan ada padamu. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia merasa perasaan ini begitu kuat. Namun di sisi lain, ia juga merasa sangat bingung. Apakah ia bisa menghadapi dunia yang tidak menerima hubungan mereka? Apakah ia harus memilih jalan yang sudah ditentukan oleh keluarganya? Atau memilih cinta yang ia rasa begitu tulus bersama Rizky? Setiap hari, perasaan Alia semakin membingungkan. Ia tahu bahwa cintanya pada Rizky adalah sesuatu yang jarang ditemukan dalam hidup. Tetapi apakah itu cukup untuk melawan segalanya? Apakah cinta bisa mengalahkan status sosial, ekspektasi keluarga, dan kehidupan yang sudah terencana? Alia merasa terjebak dalam dilema besar. Cinta yang tumbuh antara dirinya dan Rizky menghadapi banyak tantangan, namun ia juga merasa semakin dekat dengan pria itu. Setiap saat bersama Rizky membawa kedamaian dan kebahagiaan yang ia cari selama ini. Namun, di luar mereka, dunia yang penuh dengan ekspektasi dan aturan sosial terus menuntutnya untuk memilih jalan yang berbeda. Alia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan mengikuti hati nuraninya atau memenuhi harapan keluarganya? Minggu-minggu berlalu dengan cepat, dan meskipun Alia merasa semakin terikat dengan Rizky, hatinya dipenuhi dengan keraguan yang semakin mendalam. Setiap kali mereka bertemu, perasaan cinta yang kuat itu semakin mengakar. Namun di setiap langkahnya, ada bayang-bayang ketakutan yang tak bisa ia hindari. Ketakutan akan penolakan dari orang tua, ketakutan akan kehilangan segala yang telah ia bangun selama ini dalam dunia yang mewah dan penuh harapan tinggi. Kehidupan yang telah direncanakan untuknya, mencari pasangan dari kalangan terhormat, menjaga status sosial, dan mengikuti jejak orang tua, semuanya sudah tercetak jelas. Tetapi kini, ada Rizky, pria sederhana, yang tidak hanya mengubah cara Alia melihat dunia, tetapi juga cara ia melihat dirinya sendiri. Setiap kali Alia pulang ke rumah orang tuanya setelah pertemuan dengan Rizky, ia merasa semakin terperangkap. Rumah mewah dengan desain klasik yang penuh dengan barang-barang antik itu selalu mengingatkannya pada dunia yang selama ini menjadi tempat berlindungnya, namun juga mengekangnya. Alia selalu merasa dihargai di dalam dunia ini, tetapi bukan sebagai dirinya sendiri. Ia merasa seperti sosok yang selalu dibentuk oleh ekspektasi orang lain, baik sebagai anak yang patuh, maupun sebagai wanita yang sempurna di mata masyarakat. Dunia yang tampak ideal, penuh dengan kemewahan dan kebanggaan, ternyata malah membuatnya merasa kosong. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu berhubungan dengan Rizky, Alia kembali dari sebuah pertemuan keluarga yang diadakan orang tuanya. Mereka mengundang seorang pria, seorang pengusaha muda yang sukses dan memiliki latar belakang keluarga yang sangat terhormat, yang mereka anggap cocok untuk Alia. Ini adalah bagian dari rencana orang tua Alia untuk mengatur pertemuan yang akan membawa dirinya lebih dekat dengan seorang calon suami yang mereka anggap lebih sesuai dengan status sosial mereka. Alia duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelip-kelip di kejauhan. Perasaan tak menentu melanda dirinya. Di hadapan keluarga, ia harus berpura-pura tersenyum
dan berbicara tentang bagaimana baiknya pria yang diatur untuknya. Namun di dalam hati, Alia merasa hampa. Setiap kali pertemuan seperti itu terjadi, ia merasa semakin terasing dari dirinya sendiri. Ia merasa seperti berada di atas panggung, memainkan peran yang bukan dirinya. Ketika pertemuan itu berakhir, Alia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan ibunya. "Ibu, kenapa kalian selalu memilihkan pasangan untukku? Apa aku tidak boleh memilih sendiri?" tanya Alia, suara sedikit tegang. Ibu Alia menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian, namun tetap penuh harapan. "Sayang, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Dunia yang kita jalani ini penuh dengan ekspektasi, dan kami tidak ingin kamu terjebak dalam dunia yang tidak akan membawamu kemana-mana." Pria yang kami pilih untukmu adalah seseorang yang memiliki masa depan cerah, yang bisa memberi kamu kehidupan yang penuh kenyamanan dan kehormatan. Kamu tahu itu. Alia menghela napas dalam-dalam, merasa semakin kesulitan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia sudah mencoba untuk memberitahu orang tuanya tentang Rizky, namun mereka tidak pernah menganggapnya serius. Orang tuanya selalu berpikir bahwa Rizky hanyalah seseorang yang sementara, yang tidak memiliki kemampuan atau status untuk memberi Alia kehidupan yang mereka impikan untuk anak mereka. Di mata orang tuanya, Rizky hanyalah seorang pria dari keluarga sederhana yang tidak sebanding dengan harapan besar yang mereka miliki. "Ibu, aku sudah bertemu seseorang," kata Alia, akhirnya memberanikan diri. "Namanya Rizky. Dia berbeda dari orang yang kalian pilihkan untukku. Tapi aku merasa dia adalah orang yang tepat untukku." Suara Alia hampir tidak terdengar, seperti bisikan yang penuh dengan kecemasan. Mata ibu Alia terbuka lebar, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. "Rizky? Siapa dia? Apa dia bekerja di tempat yang layak? Apa status sosialnya? Alia, kita sudah membicarakan ini berkali-kali. Kamu tidak bisa memilih sembarang pria hanya karena perasaanmu. Kamu harus melihat lebih jauh, melihat kenyataan. Kamu tahu kita hanya ingin yang terbaik untukmu." Alia merasa seperti ada tembok besar yang menghalangi percakapan mereka. "Ibu, aku sudah mencoba untuk menerima pilihan kalian. Tetapi, aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Aku tidak ingin menikahi seseorang hanya karena dia berasal dari keluarga yang kaya atau terhormat. Aku ingin menikahi seseorang yang aku cintai, yang menghargai aku sebagai diriku sendiri, bukan karena status atau harta." Ibu Alia terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata putrinya. "Tapi ini bukan hanya tentang kamu, Alia. Ini tentang keluarga kita, tentang menjaga kehormatan dan nama baik. Kamu tidak bisa menjalani hidup hanya dengan perasaan. Kamu harus mempertimbangkan semuanya, masa depanmu, reputasi keluarga kita." Alia menuntuk, merasa semakin tertekan. "Tapi apa artinya semua itu, Ibu? Apa artinya reputasi dan status jika aku merasa terperangkap dalam hidup yang bukan milikku? Apa artinya semua ini jika aku tidak bisa memilih dengan siapa aku ingin menghabiskan hidupku?" tanya Alia, merasa air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ibunya tetap tenang, namun ada kesedihan yang tergambar di wajahnya. "Kamu tidak mengerti, Alia. Dunia ini kejam. Keluarga kita tidak bisa dipisahkan dari dunia luar. Kami hanya ingin kamu memiliki kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kehormatan. Kami tidak ingin kamu terluka." Alia merasa hatinya semakin berat. Setiap kata-kata ibunya seperti beban yang semakin menekannya. Dunia luar selalu menganggap mereka sebagai keluarga yang sempurna. Tetapi Alia merasa dirinya adalah seorang wanita yang hidup dalam bayang-bayang keluarga, yang tidak pernah diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Di sisi lain, perasaan cintanya kepada Rizky semakin tumbuh. Rizky selalu menunjukkan kepedulian yang tulus, mendengarkan setiap cerita dan kekhawatiran Alia tanpa menghakimi.
Ia mengajarkan Alia untuk menghargai kebahagiaan sejati yang datang dari dalam diri, bukan dari status sosial atau kemewahan. Mereka sering menghabiskan waktu di kedai kopi kecil di dekat kampus, berbicara tentang impian dan harapan mereka. Alia merasa bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu berpura-pura. Namun, setiap kali mereka berbicara tentang masa depan, Alia merasa semakin cemas. Ia tahu bahwa Rizky tidak akan pernah diterima oleh keluarganya. Orang tuanya tidak akan pernah mengizinkannya untuk menikahi pria yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Alia merasa terjepit antara dua dunia. Dunia yang telah ditentukan oleh keluarganya dan dunia yang ia pilih dengan Rizky. Di satu sisi, ada harapan untuk kebahagiaan yang sejati. Tetapi di sisi lain, ada rasa takut akan kehilangan keluarga dan segala yang selama ini ia anggap penting. Cinta yang ia rasakan untuk Rizky sangat tulus. Namun ia juga tahu bahwa dunia di luar mereka tidak akan mendukungnya. Akankah ia mengikuti kata hatinya dan berjuang untuk cintanya? Atau akankah ia menyerah pada harapan dan aturan yang telah ditetapkan orang tuanya? Alia merasa terjebak dalam dilema yang semakin membingungkan. Keputusan yang harus ia buat bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang keluarganya, masa depannya, dan apakah ia siap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Tetapi satu hal yang pasti, ia harus memilih jalan hidupnya sendiri. Meskipun itu berarti harus melawan seluruh dunia. Lina kini berada di titik yang menentukan. Ia harus memilih antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang diatur oleh keluarganya, dan dunia yang ia pilih untuk dirinya sendiri bersama Rizky. Tidak ada jalan yang mudah. Dan Alia harus memutuskan apakah ia siap untuk melawan ekspektasi dunia luar demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Alia terjaga di pagi hari dengan perasaan yang kacau. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, keraguan, dan kebingungan yang semakin dalam. Hari-hari sebelumnya, ia merasa terjepit antara dua dunia yang saling bertolak belakang. Dunia yang telah dibangun oleh keluarganya, penuh dengan kemewahan, status sosial, dan ekspektasi yang tinggi. Dan dunia yang ia temui bersama Rizky, yang sederhana, penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan yang sejati. Namun, dua dunia itu kini terasa seperti dua jalur yang harus ia pilih. Dan hanya satu yang bisa ia tempuh. Setiap kali ia berpikir tentang Rizky, hati Alia merasa damai. Di sampingnya, Rizky selalu membuatnya merasa diterima tanpa syarat. Mereka berbicara tentang mimpi mereka, berbagi cerita tentang kehidupan, dan yang paling penting, mereka tidak pernah menilai satu sama lain berdasarkan status sosial. Di dunia Rizky, kebahagiaan tidak diukur dengan uang atau ketenaran, tetapi dengan kebersamaan dan kejujuran. Rizky tidak peduli jika Alia adalah anak dari keluarga kaya dan terkenal. Baginya, yang terpenting adalah siapa Alia sebagai pribadi. Alia merasa dihargai sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai bagian dari keluarga yang mapan dan terhormat. Namun, setiap kali Alia kembali ke rumah orang tuanya, ia merasa seolah terjatuh kembali ke dalam sangkar. Keluarga, dengan segala harapan mereka, selalu mendikte hidupnya. Mereka ingin yang terbaik untuknya, menurut versi mereka. Kehormatan keluarga, status sosial, dan reputasi selalu menjadi hal yang lebih penting dari kebahagiaan pribadi Alia. Ia sudah melihat bagaimana orang tuanya merencanakan segalanya untuknya, mulai dari pendidikan, pekerjaan,
hingga pasangan hidup. Keluarganya tidak akan pernah menerima Rizky, pria dari keluarga sederhana, sebagai pilihan hidupnya. Mereka percaya bahwa Alia layak untuk lebih, dan lebih berarti memiliki pasangan yang sepadan dengan status sosial keluarga mereka. Setiap percakapan dengan orang tuanya tentang Rizky selalu berakhir dengan penolakan. Mereka berpikir bahwa Alia hanya terpesona oleh pesona sementara seorang pria, tanpa kekayaan atau latar belakang yang mapan. Mereka tidak mengerti perasaan Alia yang semakin mendalam untuk Rizky. Bahkan, ketika ia mencoba untuk berbicara dengan ibunya, kata-kata itu selalu terhenti pada titik yang sama. Alia, kamu tidak bisa memilih pasangan hanya karena perasaanmu. Kamu harus melihat lebih jauh, melihat masa depanmu, kehormatan keluarga kita. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarganya, Alia merasakan tekanan yang semakin berat. Setelah berbicara dengan orang tuanya, ia merasa seperti terperangkap dalam kebingungan yang semakin dalam. Ia tahu bahwa jika ia memilih untuk bersama Rizky, ia akan kehilangan orang tuanya, dunia yang selama ini ia kenal, dan mungkin status sosial yang telah diberikan oleh keluarganya. Tetapi ia juga tahu bahwa hidup tanpa cinta sejati, tanpa perasaan yang tulus, akan membuatnya merasa hampa. Alia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan membawa konsekuensi yang besar. Pada malam itu, setelah semua perasaan itu bercampur dalam dirinya, Alia memutuskan untuk berbicara dengan Rizky. Ia merasa bahwa hanya dengan berbicara kepada Rizky, ia bisa mendapatkan ketenangan yang ia butuhkan. Meskipun ia tahu bahwa percakapan ini akan sangat berat, ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang ia miliki. Ia ingin tahu apakah Rizky merasakan hal yang sama. Apakah mereka siap menghadapi dunia yang tidak akan menerima mereka berdua? Alia menghubungi Rizky dan mengajaknya untuk bertemu di kedai kopi mereka yang biasa. Di sana, di tempat yang selalu memberi mereka kenyamanan, Alia ingin berbicara tentang masa depan mereka. Ketika Rizky datang, Alia bisa melihat ekspresi wajahnya yang sedikit cemas, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. Rizky, aku harus berbicara denganmu tentang sesuatu yang sangat penting, kata Alia, suara sedikit bergetar. Rizky duduk di hadapannya dengan ekspresi yang serius. Tentu Alia, apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Rizky dengan suara lembut. Alia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku sudah berbicara dengan orang tuaku. Mereka tidak setuju dengan hubungan kita. Mereka merasa bahwa aku harus memilih seseorang yang lebih sepadan dengan status sosial kita. Mereka ingin aku menikah dengan pria yang sudah mereka pilih untukku, kata Alia. Suaranya terasa berat dengan perasaan cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Rizky terdiam, seolah mencerna kata-kata Alia. Ia tahu bahwa keluarga Alia pasti tidak akan menerima hubungan mereka, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusan itu akan datang secepat ini. Alia, aku tahu kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Aku tahu orang tuamu pasti tidak setuju dengan hubungan kita. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu dengan tulus. Aku tidak peduli dengan status sosial atau uang. Yang aku pedulikan hanyalah kebahagiaan kita berdua. Jawab Rizky, matanya penuh dengan kejujuran. Alia menunduk, merasakan berat di dadanya. Aku juga mencintaimu, Rizky. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa melawan keluargaku. Mereka sudah merencanakan segalanya untukku. Mereka tidak akan pernah menerima kita, kata Alia dengan suara penuh penyesalan. Rizky menggenggam tangan Alia dengan lembut, berusaha memberikan ketenangan. Alia, hidup ini milik kita berdua. Aku tahu itu tidak mudah, tetapi jika kita saling mencintai, kita harus berani melawan semua halangan ini. Kita harus berani memilih kebahagiaan kita, meskipun dunia tidak akan mendukung kita. Aku siap menghadapi semuanya.
jika kamu siap bersamaku. Alia menatap mata Rizky, merasakan kehangatan yang tulus dalam pandangannya, namun hatinya masih penuh dengan kebingungan. Tapi Rizky, aku takut kehilangan keluarga. Aku takut kehilangan dunia yang telah aku kenal. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup tanpa dukungan mereka. Aku takut jika kita berjuang bersama, kita akan kehilangan segalanya. Rizky mengangguk pelan, memahami keraguan yang dirasakan Alia. Aku tidak akan pernah memaksamu, Alia. Aku hanya ingin kamu tahu, apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Jika kamu memilih keluargamu, aku akan tetap menghormati itu. Tapi jika kamu memilih untuk bersama aku akan berjuang untuk kita. Aku hanya ingin kita berdua bahagia. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Alia. Perasaan itu begitu berat, dan ia merasa terjepit di antara dua dunia yang sangat berbeda. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa pilihan ini adalah miliknya, dan hanya ia yang bisa menentukan jalan hidupnya. Ia harus memutuskan apakah ia akan mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh orang tuanya atau mengejar kebahagiaannya bersama Rizky. Alia menghela napas panjang, merasa ada beban besar yang harus ia angkat. Rizky, aku tidak tahu apakah aku bisa hidup tanpa dukungan keluargaku. Mereka sudah memberikan segalanya untukku, dan aku merasa jika aku melawan mereka, aku akan menghancurkan semua yang telah mereka bangun untukku. Tetapi aku juga tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang orang lain inginkan, tetapi tentang kebahagiaan kita sendiri, kata Alia dengan suara pelan namun penuh tekad. Rizky tersenyum, meskipun Alia bisa melihat kekhawatiran di matanya. Alia, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Jika kamu memilih untuk bersama keluargamu, aku akan pergi. Tapi jika kamu memilih untuk bersama aku akan tetap berjuang untuk kita, kata Rizky. Suaranya penuh dengan keyakinan. Alia merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa apapun yang ia pilih, itu adalah langkah pertama untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia harus memilih jalan yang akan membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan mereka bersama. Dengan tekad yang bulat, Alia menatap Rizky dan berkata, "Aku memilihmu, Rizky. Aku memilih untuk hidup dengan cintaku dan memilih kebahagiaan kita berdua. Meskipun kita harus melawan dunia, aku siap melakukannya bersamamu." Rizky menggenggam tangan Alia lebih erat, penuh kebahagiaan. "Kita akan melakukannya bersama, Alia. Aku berjanji, kita akan bersama-sama melewati semua ini." Keputusan besar telah diambil. Alia memilih untuk mengikuti hati nuraninya. Meskipun ia tahu jalan yang akan mereka tempuh tidak mudah. Cinta mereka akan diuji. Namun Alia merasa bahwa bersama Rizky, ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Dunia luar mungkin tidak mendukung mereka, tetapi mereka berdua siap berjuang untuk masa depan mereka. Dengan keyakinan, cinta, dan harapan yang tak tergoyahkan.